Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai calon guru penggerak berlatih sebagai supervisor yang akan merevisi klinis di kelas Bu Asia. Yang pertama, Ibu Asia bersedia untuk membantu saya untuk berlatih? Ya, siap. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu tampilkan saat supervisi nanti? Ya, tujuan pembelajarannya secara kognitif itu akan menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka pecahan. Selanjutnya menyelesaikan masalah sehari-hari penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecahan. Setelah itu, secara keterampilan sosial dan emosional, mengenai kesadaran diri, lalu manajemen diri serta kesadaran sosial. Itu yang akan saya kembangkan nanti. Ya, selanjutnya, kira-kira area pengembangan mana yang menjadi fokus dalam supervisi akademis klinis besok? Ya, untuk akademis klinisnya itu akan saya kembangkan lagi, bervariasi khususnya dalam penyelesaian masalah sehari-hari, karena dalam soal cerita itu anak-anak kadang tidak memahami secara dalam apa sih yang akan dilakukan dalam pemecahan masalah itu. Yang kedua, secara emosionalnya itu sendiri, yaitu manajemen diri untuk menyelesaikan pengolahan emosi, karena kadang anak-anak tuh masih kurang terkontrol seperti itu. Ya. Selanjutnya, bagaimana strategi Ibu dalam melaksanakan tadi yang sudah disampaikan? Untuk pelaksanaannya biasanya saya akan menggunakan kehidupan sehari-hari anak. Dalam kehidupannya misalnya dia membeli dalam warung, disuruh orang tuanya, lalu dia misalnya membeli setengah kilogram terigu, lalu berapa kalau maksudnya orang tuanya menyuruh 4 kantong, setiap kantong itu setengah kilo. Seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak itu insya Allah akan lebih mengerti. Ya, jadi untuk strategi pembelajarannya, Ibu Asia menggunakan metode pendekatan contextual learning ya. Jadi sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari murid. Jadi Ibu Asia sudah membesarkan RPP-nya, kemudian LKPD-nya sudah saya lihat tadi. Ya, terima kasih atas bantuannya. Ya, di sini perlu catatan tadi, LKPD sama LPP-nya sudah bagus. Tinggal besok saya mau belajar dengan Ibu untuk mengamati secara langsung pembelajaran di kelas. Ya, baik. Saya akan persiapkan. Ya, terima kasih Bu Asia atas kerjasamanya. Semoga saya bisa mendapatkan ilmu dan juga saya bisa mendapatkan pengalaman dari Ibu mengajar. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin dengar nih kalian semangatnya. Tepuk semangat. Alhamdulillah, tak semangat pagi, jangan semangat sore. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan kalian, bagaimana dengan kesepakatan kita di kelas? Masih ingat apa aja kan? Coba Rizky, tadi boleh saya sebutkan.
Udah gitu habis disunat. Jadi lelah sakit kali ya. Ya, kenapa kita harus senang selalu? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus senang selalu? Kenapa datang sekolah harus dengan ceria, dengan muka yang apa ya? Yang menyenangkan orang lain. Apa? Cinta alasannya? Ya, yaudah. Rizky, apa Ki? Kenapa kita harus senang selalu Ki? Bertemu guru, teman-teman. Ya, terus ya, karena ingin bertemu dengan teman. Terus perasaan senang itu bisa tambahkan akan membangkitkan semangat kita di pagi hari dan lebih cepat kita menerima ilmu. Bahkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita dari rumah aja udah cenderung, udah sekolah, kok aku pokoknya bukannya yang banyak biar saya itu lebih semangat dan kayak gitu ya. Tidak boleh menuntut orang tua melebihi kemampuan. Oke, itu adalah pesan Boisa hari ini, tetap semangat. Nah, yang selanjutnya adalah Boisa mengingatkan kembali. Kemarin kita matematika mengenai apa, anak? Mengenai bersama. Masih ingat bersama? Yang pertama, misalnya Boisa memiliki 12 per 10 tambah 3 per 10. Nah ini kita harus mencari pecahan yang bawahnya menyebutnya sudah sama atau belum? Kalau sudah sama berarti mesti mencari KPK-nya atau tidak? Udah selesai tugasnya? Ya sekarang. Ya, oke. Nah, ini pecahan yang sama berarti kita langsung mengerjakan atau tidak? Berapa? 12 ditambah 15 per 10. Oke, penjualan ini pecahan bisa dijadikan pecahan campuran. Dengan cara bagaimana? Ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Nak. Jangan. Bagaimana caranya Nak? Maju. Bukan menyebutnya berbeda, berarti harus mencari KPK. Seperti itu ya. Lalu satu lagi, Boisa ingin mencontohkan permasalahan misalnya membeli seperempat gula dan setengah terigu, tepung terigu. Berapa jumlah dari apa? Dari pembelian Rizky hari ini? Waalaikumsalam. Ya, siapa yang bisa? Coba. Siapa yang bisa Nak? Permasalahan Rizky itu pertama adalah apa? Membeli gula. Berapa gulanya tadi? Seperempat. Lalu terigunya berapa? Setengah. Berapa berapa jumlah kebutuhan yang Rafi beli? Ya, siapa yang bisa? Silakan dikerjakan ya. Angkat tangannya Nak, jangan lupa. Yang bisa? Berapa jumlah keseluruhan? Ketika kita memiliki suatu permasalahan di rumah, kita bisa mengkaitkan pembelajaran kamu di sekolah. Contohnya, apa kamu contohnya ya, orang tua kamu membutuhkan dalam pembuatan kue setengah kilo terigu dan berapa? Seperempat gula. Nah, kamu disuruh tuh pergi ke warung membeli itu. Ya, waalaikumsalam, silakan. Nah, dari situ kamu bisa, oh iya, 1/4 ditambah berapa tadi? 1/5. Berapa jumlahnya? Nah, itu bisa berapa tadi?
jangan lupa. Bahkan di mall atau kalian belanja pun itu juga kan ada diskon. Nah, berarti pengurangan harga. Kalau diskonnya 50%, berarti sama dengan 1/5, kan setengah ya, kayak gitu ya. Demikian dari Bu Aisyah, kesimpulan itu dan Bu Aisyah akhiri. Jangan lupa kesepakatan kita harus tetap semangat. Jangan lupa, jangan lupa bahagia. Karena dengan bahagia kita dapat mendapatkan segala hal, kesehatan, atau apaan? Kegembiraan dan lain-lain. Bu Aisyah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Bu Asis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, pada hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan observasi tentang pembelajaran kelas yang Bu Asis. Gimana perasaan Bu Asis ketika? Alhamdulillah saya sangat senang karena dalam penampilan saya di kelas, Bapak bisa memantau atau memberikan masukan kepada saya mengenai proses belajar mengajar, sehingga saya itu bisa termotivasi bagaimana pembelajaran yang baik bagi anak, lalu mengembangkan cara mengajar. Terlebih lagi waktu itu adalah pembelajaran matematika, jadi metodenya, terusnya kontekstualnya itu anak-anak bisa. Selain itu juga sosialisasi, bahkan pengolahan emosi anak itu kita akan diskusikan bersama. Jadi saya sangat termotivasi dalam terima kasih Bu Asia sudah turut serta dalam kegiatan ini. Kemudian kira-kira Bu Asia dalam kemarin proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan bersama kemarin? Iya, hampir 60%, tetapi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti atribut kelas. Dalam hal ini mengingatkan selalu ke murid bahwa kesepakatan dalam pembelajaran itu apa aja. Lalu pembelajaran kontekstual itu juga nanti akan lebih tingkatkan dengan kata-kata familiar anak-anak. Selanjutnya sosial emosionalnya juga itu belum semua anak itu kadang dia lupa, kadang kalau nggak ditulis di papan tuh di slogan atau di karton itu anak-anak kurang ya, nanti kita akan periksa. Dan selanjutnya pembelajaran yang berdiferensiasi juga nanti akan lebih saya variatif lagi di dalam kelas. Ya. Beberapa pembelajaran yang sudah lumayan buat saya, sudah tercapai apa yang kita sepakati bersama. Kemudian apa sih Bu Asia hambatan dalam melaksanakan pembelajaran kemarin terkait rencana kita untuk dikembangkan kemarin? Ya, jadi anak-anak itu bahkan namanya anak zaman sekarang itu idenya terlalu banyak. Kadang kita membuat kesepakatan kelas yang mana yang akan diambil dalam komitmen dan kesepakatan yang muncul, sehingga semua itu akan direvisi lagi sehingga anak itu yakin akan apa yang dilakukan. Ya, untuk atribut kelas ya berupa kesepakatan kelas itu, Bu Asia anak-anak sering lupa ya, diingatkan kembali. Jadi antar teman itu mereka bukan kalau seperti ini mereka harus angkat tangan ya Bu, harus izin dahulu seperti itu. Jadi anak-anak lain juga alhamdulillah saling. Kemudian kadang ada dinamika yang baru ya Bu ya. Kira-kira gimana Ibu menghadapi perubahan-perubahan tentang ide-ide murid untuk kesepakatan kelas? Ya, jadi menurut saya ide-idenya sungguh bagus. Jadi walaupun anak-anak memiliki ide, mungkin saya sebagai guru pun harus memberikan masukan agar ide-ide mereka itu lebih dihargai, sehingga anak-anak itu
kita punya, jadi kita harus melaksanakan gitu apa yang kita diberi pendapat. Ide-ide murid untuk kesepakatan kelas yang dinamika itu ibu tampung dan bisa ditulis ulang kembali. Iya. Kemudian juga dari sisi pembelajaran matematika kemarin tentang penyembelahan dan pengurangan pecahan itu yang pembelajaran kontekstual, kira-kira apakah ibu sudah puas tentang maknanya? Untuk maknanya nanti akan saya lebih persempit lagi dengan kontekstual atau lingkungan mereka. Karena kan membeli telur 8,5 kilo ya, jadi itu mungkin bilangannya mereka mungkin sih bu sebesar itu. Sedangkan ayah saya emang saya juga dibeli 5 kilo ya nas, 4 ya nas. Nanti mungkin lebih dipersempit bahasanya agar anak itu lebih mengerti. Jadi ibu berusaha untuk mencari konteks soal-soal dari matematika yang memang benar-benar nyata dan sesuai dengan kehidupan anaknya. Kemudian ibu apa selanjutnya tentang rencana itu untuk pengembangan dari pembelajaran di kelas? Untuk pengembangan khususnya ya keterampilan emosian sosial emosional itu saya akan mengadakan diskusi kelompok seperti perhitungan dalam lingkungan sehari-hari. Terusnya aku anak kadang pasif ya, jadi kalau ada kelompok itu kan ada timbal baliknya, mereka saling menguatkan seperti itu. Kemudian waktu pembelajaran yang pada itu ibu melakukan berdiferensiasi proses ya tentang menggunakan beberapa cara dalam penyelesaian matematika. Menurut ibu apakah itu perlu ditingkatkan bagaimana? Iya betul. Untuk pemecahan masalahnya itu kadang anak bu, saya seperti ini bu, tapi hasilnya sama gitu kan. Jadi di situ saya akan menjelaskan anak-anak caranya boleh berbeda. Yang penting mereka memahami konteksnya dari apa sih, apa maksud dari pertanyaan tersebut kayak gitu. Jadi anak-anak tuh saling bertukar pendapat dan saya akan menjelaskan beberapa cara. Jadi ibu memberikan pilihan-pilihan cara-cara yang berbeda untuk menyelesaikan soal matematika dengan bilangan yang sama bu ya. Kemudian saya lihat dalam proses pembelajaran matematika kemarin ketika belajar kelompok ada anak-anak yang terlihat turun, terlihat individualis, itu menurut ibu apa yang perlu dikembangkan? Ya, mungkin untuk pengembangannya nanti lebih lanjutnya itu akan saya melakukan bermain peran seperti itu atau pendekatan ke anak. Kenapa nak? Atau dia belum sarapan, atau dia mungkin ada masalah dari keluarga. Jadi memang sebelum pembelajaran kita harus membangkitkan semangat mereka lagi. Bisa lihat ibu kemarin sudah menyatukan anak untuk fokus dalam belajar seperti cukup semangat, kemudian bernyanyi, itu kan termasuk ibu sudah memfokuskan anak-anak untuk belajar di kelas. Kemudian untuk anak-anak yang dia itu perlu bimbingan khusus, yang seperti mereka itu belum mengerti matematika dasarnya, kira-kira apa yang ibu kembangkan? Seperti yang saya memang salah satu ada 2 orang itu memang sangat berbeda dengan teman-temannya. Jadi untuk kemampuan dasarnya itu mereka itu harus 4 mata gitu pak, enggak dia kalau sama teman-temannya agak beda gitu, minder gitu. Paling saya akan persuasif ke dia pendekatannya dengan beberapa benda yang memang nyata gitu. Jadi ibu akan mendalami karakter atau sifat atau kemampuan anak tersebut, kemudian ibu melakukan pembimbingan khusus, dan akhirnya lama-kelamaan anak itu juga akan menyamai anak-anak lain dia. Kemudian ibu untuk pembelajaran emosi yang ibu sudah gali dari murid, kira-kira apa yang ibu peroleh dari cerita murid? Jadi anak itu kalau saya lihat cerita mereka itu lebih disiplin
dan lebih terarah, karena dengan begitu mereka akan tahu, oh peraturan, oh iya Bu seharusnya seperti ini. Jadi untuk sadar akan arti kesopanan, menghargai orang lain, itu alhamdulillah lebih terlihat dari suasana kelas. Kita tinggalkan atau kita toilet atau ada keperluan lain, jadi anak-anak itu bisa. Ya. Jadi anak sudah bisa mengerti tentang kesepakatan kelas, dan mereka bisa juga mengenali emosi mereka ketika mereka melanggar masalah itu, kemudian sadar bahwasanya marah itu tidak perlu diatur, boleh diluapkan tapi perlu diatur sehingga tidak bermasalah. Ya. Kemudian kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya mengenai pembelajaran di kelas? Pengembangannya nanti anak itu akan dipesertakan aja Pak. Kemarin kan masih kita memberikan beberapa option untuk cara penyelesaian masalah. Itu nanti kedepannya saya akan memberikan cara, yuk satu anak misalnya kamu itu biasanya disuruh keluar itu ngapain. Jadi kan dari hal itu anak itu, oh iya Bu kemarin saya disuruh membeli terigu segini misalnya, lalu membeli gula. Nanti dari hal seperti itu, oh iya yang jawab misalnya Kori, ayo maju ke depan, bagaimana tuh berapa jumlah yang tadi si Pak beli kayak gitu. Nanti jadi dalam peran-peran mereka itu akan terpecahkan kayak gitu, peran aktifnya lah ya. Jadi program selanjutnya Ibu ingin mengembangkan pembelajaran langsung ke kehidupan anak dengan cara tadi Ibu menyuruh mereka membeli sesuatu, kemudian ditanya ukurannya berapa sehingga dia lakukanlah perhitungan gitu Bu. Ya. Baik Bu Asia, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaian supervisi dari mulai pra, observasi, dan hari ini pasca observasi. Kemudian menurut Bu Asia, kesimpulan apa yang kita peroleh dari kegiatan ini? Ya, untuk kesimpulan pertama adalah murid ini terasa memiliki rasa ada kesepakatan yang dibuat sehingga mereka memiliki tanggung jawab dan mau melakukan karena itu adalah kesepakatan. Yang kedua adalah pembelajaran kontekstual itu akan lebih familiar oleh murid untuk sampai pengurusan penyampaiannya sehingga anak itu lebih memahami akan pembelajaran. Yang ketiga itu pembelajaran sosial dan emosionalnya itu sehingga guru itu terbantu akan adanya pembelajaran tersebut. Lalu sifat yang anak-anak yang lebih individualisme atau anak itu suka sendiri, mereka mau gitu bergabung, lebih supel, lebih kemauannya untuk belajar juga, semangatnya ke sekolah juga ada. Yang terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu membuka pikiran anak tentang adanya keberagaman cara belajar mereka disesuaikan dengan seperti itu. Ya. Kemudian perasaan Ibu bagaimana setelah kegiatan ini? Alhamdulillah sangat terbantu sehingga saya itu lebih memahami bahwa pembelajaran yang beraneka ragam itu bahkan adanya kemampuan mengontrol atau pembelajaran mengenal emosional itu anak-anak itu terbantu sekali saya. Jadi kedepannya nanti saya akan meningkatkan khususnya dalam emosional anak-anak zaman sekarang. Terima kasih Bu Asia atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada saya. Ya, semoga kita sama-sama mengembangkan sekolah ini dan mendidik murid kita menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.